Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuyyuha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Ibu-ibu jamaah taklim Masjid Al-Jabar yang datang dari berbagai penjuru daerah di Jawa Barat, yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Sehat semuanya ibu-ibu? Siap ngupingkeun tausiah? Sudah ada yang ngantuk? Nah, belum. Sudah ada yang lapar? Lapar. Aya nu cangkel? Aya. Kita patut bersyukur bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kalau ada ibu-ibu yang ngantuk, mau saya kasih pantun. Nanti kalau saya bilang pantun, ibu bilang apa? Cakep. Dengerin. Baju batik dari Pasar Rebo. Ibu-ibu yang cantik, please deh jangan bobo. Insya Allah, bobo tidak, tapi mendengarkan tausiah juga tidak. Tatapan matanya itu melongpong, hatinya kayak sedang kosong. Kalau ada yang gitu, saya kasih pantun lagi. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau hatimu kosong, boleh dong aku jadi isinya. Pret itu mah ya. Ibu-ibu, kita harus berbahagia sore hari ini. Insya Allah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, saya akan menyampaikan topik kajian tentang hamba yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir sore hari ini dicintai oleh Allah. Amin. Ibu, berdasarkan petunjuk Quran surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman, hamba dari Allah yang ar-Rahman itu, hamba yang dicintai oleh Allah itu. Pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Karena itu siapa saja di antara kita yang tinggi hati, sombong, merasa paling hebat, merasa paling segalanya, jangan harap kita akan dicintai oleh Allah. Karena itu ibu, hati-hati dan waspada terhadap hal yang bisa memantik tingginya hati kita. Pertama, kata Syekh Ibrahim Basuni ibu, pemantik tinggi dan kerasnya hati kita itu adalah al-ilmu. Coba diulang ibu-ibu apa? Ilmu. Kata ibu Ustadz, bukankah Allah berfirman, Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang berilmu dengan orang-orang bodoh? Beda.
Di Al-Mujadalah ayat 11 Allah menjawab, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Orang iman dan berilmu akan ditinggikan oleh Allah derajatnya. Kata para pencinta tafsir, ayat tadi belum titik baru koma. Pertanyaannya ilmu yang mana? Mohon maaf ibu-ibu, kalau ilmu yang kita miliki menjebak kita menjadi orang yang merasa pintar lalu nganggap bodoh orang lain, hati-hati ilmu yang kita miliki alih-alih ngangkat derajat kita di hadapan Allah malah bisa ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Ibu, lazimnya orang sombong itu adalah orang-orang pintar. Mohon perhatian, kesalahan orang pintar nganggap orang lain bodoh. Kesalahan orang bodoh nganggap orang lain pintar. Tapi mending yang kedua. Ibu-ibu saya menanya, ibu kenapa dukun disebut orang pintar? Halo? Bu, kenapa dukun disebut orang pintar? Sebab yang datangnya orang-orang bodoh. Ibu, syukuri kalau ibu memiliki ilmu. Tapi stop, jangan merasa paling pintar. Tapi harus seperti Rasulullah, pintar merasakan perasaan orang lain. Syukuri kalau ibu memiliki ilmu. Tapi stop, jangan merasa paling cerdas. Tapi harus seperti Rasulullah, cerdas merasakan perasaan orang lain. Syukuri kalau ibu dan bapak memiliki ilmu. Tapi stop, jangan merasa paling hebat. Tapi harus seperti Rasulullah, hebat merasakan perasaan orang lain. Sebab ketika ibu dianugerahi ilmu, menjebak ibu merasa paling pintar, merasa paling cerdas, merasa paling hebat, lalu nganggap bodoh orang lain. Hati-hati, ilmu yang kita miliki alih-alih ngangkat derajat kita di hadapan Allah, malah ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Satu. Yang kedua, ibu-ibu, pemantik tinggi dan kerasnya hati kita, kata para ulama, adalah al-amal wal ibadah. Ibu-ibu rajin beramal dan beribadah, tapi rajin pula menyalahkan praktek amal ibadah orang lain. Hati-hati, serajin apapun ibu dan bapak beramal dan beribadah, tapi kalau ibu dan bapak rajin menyalahkan praktek amal ibadah orang lain, terlebih ketika ada perbedaan, hati-hati, amal ibadah kita yang rajin itu tidak akan ngangkat derajat kita di hadapan Allah, malah ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Ibu-ibu yang hadir sekarang rajin tidak amal ibadahnya? Oh, alhamdulillah terlihat. Ibu-ibu sekarang itu saking rajin amal ibadahnya, sholat tahajudnya siang malam. Oh, ibu-ibu di sini sholat duhanya siang malam ya. Sekali baca Quran, ibu-ibu mah langsung 40 juz. Suami ibu-ibu kalau Jumatan tiap hari. Ibu-ibu saya mau nanya, ibu kalau Jumatan hari apa? Kurang kompak jika nyeri huntu. Ibu kalau Jumatan hari? Kalau upacara bendera hari? Kalau nyuci katel hari apa? Bukan tiap hari, hari deng ibu ya. Insya Allah sekarang memual hidung margi ayam mama lemon. Ibu, setiap kita diperintah oleh Allah untuk beribadah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita beribadah? Kata Allah, wa'budullaha
Wala tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jangan dicampur adukan ibadah itu dengan kemusyrikan sedikit pun. Mohon perhatikan, wabil walidaini ihsana. Seluruh ibadah itu harus kita fokuskan untuk berbakti atau berbuat ihsan kepada orang tua. Kenapa? Mohon maaf ibu, sehusu apapun ibu salat, tapi ibu khusyuk menyakiti hati orang tua, salat kita yang khusyuk itu nihil di hadapan Allah. Mohon maaf, sebanyak apapun ibu zakat, infak dan sedekah, tapi ibu banyak menyakiti hati orang tua. Mohon maaf, zakat, infak, sedekah kita yang banyak itu nol besar di hadapan Allah. Mohon maaf, sesering apapun ibu dan bapak ziarah ke Haramain, tapi ibu dan bapak sering melukai hati orang tua kita. Keberangkatan kita ke Mekah dan Madinah saja nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ibu ingin menjadi penghuni sorga, sorgakanlah orang tua kita. Bila kita ingin hidup bahagia, maka bahagiakanlah kedua orang tua kita. Lalu sampai kapan ibu dan bapak kita beribadah? Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah kita beribadah sampai yakin ajal menjemput kita semua. Ibu-ibu, saya belum menemukan satu ayat pun yang memerintah dalam hal ibadah kita harus mencari-cari kesalahan ibadah orang lain. Kenapa? Sebab khawatir ini menjebak kita menjadi orang yang merasa suci. Padahal kata Allah, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa paling suci. Janganlah kalian merasa paling benar. Janganlah kalian merasa paling soleh. Kenapa? Huwa a'lamu bi ahlil birri minkum. Sebab Allah yang maha tahu siapa yang terbaik di antara kita dalam beribadah kepada Allah. Nggak boleh kita merasa paling suci, merasa paling bertakwa. Kenapa? Sebab kata Rasulullah, huwa a'lamu bimanittaqa. Karena Allah maha tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Jadi ibu, bila ibu dan bapak hari ini rajin ibadah, lanjutkan. Tapi stop, jangan suka menyalahkan ibadah orang lain. 2. 3. Pemantik tinggi dan kerasnya hati, kata para ulama, adalah al-hasabu wan nasbu. Ibu lahir dari keturunan terhormat, tapi ibu tidak pandai menghormati orang lain. Ibu dan bapak punya status sosial yang tinggi, tapi gemar merendahkan orang lain. Hati-hati. Seterhormat apapun kita lahir dari keturunan itu, kalau kita tidak pandai menghormati orang lain, maka latar belakang keturunan kita yang terhormat itu tidak akan membawa kita terhormat di hadapan Allah. Mohon maaf, setinggi apapun status sosial kita, kalau kita gemar merendahkan orang lain, status sosial kita yang tinggi itu tidak akan membawa kita mulia di hadapan Allah, malah bisa ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Ibu-ibu, coba diulang. Penyebab tinggi kerasnya hati yang pertama apa tadi? Ilmu. Yang kedua, amal dan ibadah. Yang ketiga, latar belakang keturunan dan status sosial. Yang keempat, kita percepat agar dari patok besi secepatnya pulang. Yang keempat, pemantik tinggi dan kerasnya hati adalah al-jamalu. Coba diulang ibu. Ada yang tahu apa artinya? Kecantikan atau ketampanan. Punten, jawab yang jujur, suaranya yang keras. Ibu-ibu yang hadir sekarang cantik tidak? Kenapa kayak kurang ikhlas?
Cantik tidak ibu-ibu? Cantik, alhamdulillah. Bu, cantik tuh ada 3. 1 cantik dari sananya, 2 cantik dari dananya, 3 cantik dari kameranya. Ibu yang mana? Kalau cantik dari kameranya berarti ibu itu mukidi, muka kinclong editan. Wajah emak-emak itu penuh dengan kepalsuan, alis lukisan, pipi dempulan, ya. Emak-emak zaman sekarang itu brutal, dikasih alis sama Allah, dicukur lalu dilukis. Sebrutal apapun bapak-bapak nyukur kumis, tidak ada yang dilukis lagi. Insya Allah ibu-ibu yang hadir sekarang cantiknya turunan, amin. Jadi kalau ada tanjakan jelek lagi. Ibu, kalau ibu cantik syukuri, itu adalah anugerah. Tapi stop, jangan gemar menghina orang lain. Ibu mah mentang-mentang badan ibu langsing, lihat tetangganya para gendut, ku ibu disebut gojali, golongan jalmi lintu. Ibu yang gendut kayak saya itu disebutnya sama mahasiswa saya itu dosen STM. Ibu-ibu tahu STM? STM itu Sugantara Modal. Upami nu begung disebutna BMW. Tahu BMW? Boa modal wae gitu. Tapi daripada kurus ibu mending gendut. Yang gendut itu kelihatannya bonafit seperti orang kaya. Tapi yang kurus itu kelimis, kelihatan miskin. Ibu, kalau ibu cantik syukuri, itu adalah anugerah dari Allah. Tapi stop, jangan gemar menghina orang lain. Kalau suami ibu tampan, syukuri. Itu adalah anugerah. Ibu-ibu suaminya tampan tidak? Insya Allah ibunya juga cantik. Saya menduga suami ibu itu disebutnya Delta. Deretan laki-laki tampan. Mudah-mudahan deltanya bukan deretan laki-laki tampilingan. Bukan ya. Jangan menjebak atau terjebak merasa orang diri paling tampan. Sebab kenapa ibu? Lazimnya suami pelaku selingkuh itu adalah suami yang merasa dirinya tampan. Insya Allah suami ibu tidak selingkuh, amin. Ya, malu masa suami ibu selingkuh. Reksona saja setia setiap saat. Kalau suami ibu selingkuh gak izin ku bulu ketek. Pokoknya ibu kalau suami ibu selingkuh terus sakit, jangan dibawa ke dokter umum, langsung dibawa ke dokter hewan. Kenapa? Sebab dalam dirinya tengah mengalir darah buaya. Ibu dan bapak sekalian, cantik dan tampan adalah anugerah. Tapi kalau itu menjebak kita merasa diri paling cantik dan paling tampan, lalu kita gemar menghina orang lain, cantik dan tampan kita tidak akan membawa mulia kita di hadapan Allah, malah bisa ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Lalu berikutnya, ibu dan bapak, pemantik tinggi dan kerasnya hati kita, kata para ulama, adalah al-ghina wal mal. Coba diulang ibu bapak. Al-ghina wal mal, kepemilikan harta dan kekayaan. Ibu dan bapak, bila ibu memiliki harta dan kekayaan, syukuri, itu adalah anugerah. Tapi stop, jangan menjebak kita takabur. Kenapa? Sebab harta dan kekayaan, bila kita takaburi harta dan kekayaan kita, dimetaforkan oleh para ulama ad-dunya jipah. Harta dunia yang kita sombongkan itu seperti bangke, watori buha kilab, dan kita orang yang mencarinya persis seperti anjing-anjing kelaparan. Hina kalau harta kita sombongkan. Tapi jangan kecil hati. Ibu dan bapak banyak hartanya.
Tidak menjebak ibu menjadi orang takabur, malah menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Maka ad-dunya majra'atul akhirah. Harta dunia yang kita bawa bersyukur itu akan menjadi tanaman yang hasilnya akan kita panen di akhirat nanti. Syukuri bila ibu dan bapak memiliki harta dan kekayaan. Ibu-ibu punya harta tidak ibu-ibu? Saya mau nanya, ibu harta yang paling berharga bagi ibu-ibu apa? Bukan keluarga, tapi Tupperware. Masya Allah, Pak Ketua MUI, saya ke kampus bawa makanan. Di wadahan ngange Tupperware. Wang sulti kampus hilap deui Tupperware na teu kacanak. Sumping dirompok, kenging ceramah gratis. Ayah teu uninga Tupperware teh awis. Jadi daripada suami masih berharga Tupperware. Ibu-ibu, syukuri harta kita itu. Sebab ibu sudah tahu dalilnya, kata Allah gimana? La in syakartum la azidannakum. Kalau harta disyukuri, maka Allah akan nambah harta kita. Ibu hoyong ditambih hartana hoyong. Syukuri. Apa yang ditambah? Catat bu. 3. Bila harta kita syukuri, Allah akan menambahkan 3. Apa? 1. Allah akan nambah kuantitasnya. 2. Allah akan nambah kualitasnya. Dan yang ketiga, Allah akan nambah kontinuitasnya. Pertama, yang akan ditambah bila disyukuri adalah kuantitasnya. Ibu punya rumah 1, disyukuri maka rumahnya akan bertambah jadi 2. Ibu punya mobil 1, disyukuri maka mobilnya akan bertambah jadi 2. Ibu punya suami 1, disyukuri maka suaminya akan bertambah kesolehannya. Amin ya rabbal alamin. 1. 2. Yang akan ditambah dari harta bila kita syukuri apa? Kualitasnya. Ibu bisa jadi pendapatan ibu sedikit, tapi karena disyukuri kualitasnya dijaga oleh Allah. Dan tidak sedikit di negeri ini orang yang banyak penghasilannya, tapi karena tidak disyukuri penghasilan yang banyak itu kualitasnya dicabut oleh Allah. Anaknya bikin masalah. Karena masalahnya pelik, akhirnya ngarembet pada status orang tuanya. Jatuhlah harga diri orang tuanya oleh perilaku anaknya. Bahkan bukan hanya orang tuanya, institusi tempat bekerja orang tuanya ikut hancur citranya. Ini saya menduga Allah mencabut kualitas hartanya. Ibu-ibu, mohon maaf, saya di kampus UIN dulu punya jabatan tambahan sebagai ketua prodi, sekarang jadi ketua laboratorium. Seringkali diajak untuk memverifikasi calon penerima beasiswa. Suatu saat saya berangkat nun jauh ke Garut sana untuk memverifikasi calon penerima beasiswa. Anak perempuan pada waktu itu. Sampai di lokasi, Masya Allah, rumahnya tidak layak huni. Saya menduga kalau hujan pasti kehujanan. Kalau datang angin yang cukup besar pasti rumah itu terhempas. Tapi putri beliau itu menjadi kandidat penerima beasiswa karena hafal Al-Quran 30 juz. Bahkan hafal ribuan hadis. Saya tanya ibu, berapa putranya? Aden, alhamdulillah punya 3. Suami ibu di mana? Sudah 3 tahun meninggal, beliau wafat. Lalu anak yang pertama dan kedua di mana? Alhamdulillah, yang pertama lagi menyelesaikan S2 di Damaskus. Anak ibu yang kedua lagi menyelesaikan S1 di Universitas Madinah. Ibu saya menangis, rumahnya mau roboh. MCK-nya tidak layak, tempat tidurnya tidak layak. Tapi ketiga anaknya, para penerima beasiswa semua. Mereka semua hafal Quran dan hafal ribuan hadis.
Saya menduga meski rizkinya sedikit, tapi Allah menjaga bobot kualitasnya hingga anak-anaknya pada hafal Quran semuanya. Dan Ibu, di kampus saya seringkali menangani mahasiswa yang nakal, pembuat masalah, kreatif sedikit demonstrasi, nyaris saja drop out, kuliahnya tidak akan lulus. Ternyata kebanyakan mereka anak-anak orang kaya. Saya menduga anak orang kaya yang seringkali berbuat onar itu karena kualitas hartanya dicabut oleh Allah. Karena itu Ibu, saya mau bertanya Ibu, orang yang tidak bersyukur pada Allah itu kufur. Ciri kufur itu serakah. Saya mau nanya, Ibu, kalau koruptor di Indonesia itu rata-rata orang kaya, orang miskin. Kenapa orang kaya korup? Serakah, sebab selalu merasa diri kurang. Kalau banyak pejabat di kita korup, jangan ngambek kalau di rakyat sok aya babasaan. The rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. No ngampar-ngampar, no nabeh, no lapar-lapar, no sebeh. Nah, Jawa Barat, Jawa Timur, rakyatnya melarat, pemimpinnya subur, makmur. Kunaon? Cirata saguling jatiluhur, geus nyata nu maraling teh nu dilaluhur. Bandrek bajigur budak penek gede bujur teu nyambung eta mah. Ibu dan Bapak sekalian, mereka akan terus mencuri, mereka akan terus korupsi. Kenapa? Serakah, merasa dirinya kurang. Kenapa serakah? Miskin rasa syukurnya. Orang yang miskin rasa syukurnya, dia akan selalu kurang atas apapun yang ia dapatkan. Maka kita seringkali mendapat ironi, tikus mati di lumbung padi, semut mati di lumbung gula. Banyak orang merasa kelaparan di tengah tumpukan harta dan kekayaannya. Kenapa? Miskin bersyukur. Ibu-ibu, kan ada cerita begini. Ada cerita raja pandai bersyukur. Raja yang serakah, mohon maaf, punya patih pandai bersyukur. Rajanya serakah, patihnya pandai bersyukur. Kata si raja, patih, aya naon tuan raja? Aing hayang nginum. Nginum naon tuan raja? Nginum susu pan aing teh raja. Teu aya tuan raja, susu mah aya oge bandrek. Mung bandrek malada uyup ku sia, diuyup ku si patih. Saha nu wareg Ibu, raja atau patih? Patih. Gorowok deui raja, patih. Aya naon tuan raja? Aing hayang cau. Cau naon tuan raja? Cau raja pan aing teh raja. Teu aya tuan raja, cau raja mah aya ge cau muli. Mung cau muli mah getek hakan ku sia, didahar ku si patih. Ibu, saha nu wareg, raja atau patih? Patih. Kenapa patih kenyang? Sebab dia pandai bersyukur. Cek si raja, patih, dipikir-pikir wareg maneh. Aing lapar, ani maneh wareg. Dasar raja saraka, patih sia tukeran jabatan. Maneh jadi raja, aing jadi patih, dah yang wareg sarakah teh. Cek si patih, siapa takut tuan raja. Tukeran jabatan Ibu, si patih naik jadi raja, si raja turun jadi patih. Cek si raja, patih asip, raja nu pantan patih dia. Kasih patih anyar mantan raja, ngagorok, patih. Aya naon tuan raja? Aing hayang nginum. Nginum naon tuan raja? Nginum susu pan aing teh raja anyar. Teu aya tuan raja, susu mah aya ge bandrek, paduli teuing. Susu eueuh bandrek ku aing diuyup. Gorowok deui, patih, aya naon tuan raja? Aing hayang cau.
Cau naon Tuan Raja, cau raja pan aing teh raja teu aya Tuan Raja, cau raja mah ya ge cau muli cek si raja paduli teuing cau raja cau muli ku aing dihakan. Jadi bagi orang yang pandai bersyukur, jangankan ketika punya jabatan raja, punya jabatan patih saja terasa nikmatnya. Sementara orang yang senantiasa kufur nikmat, jangankan ketika punya jabatan patih, punya jabatan raja saja tidak terasa nikmatnya. Maka ibu syukuri agar harta kita dijaga kualitasnya oleh Allah. Yang ketiga, lazidannakum, ditambah itu apa? Kontinuitasnya. Rizki kita akan kontinu terus bertamu kepada kita. Maka orang yang pandai bersyukur tidak akan pernah takut dengan pensiun. Orang yang pandai bersyukur tidak akan takut oleh post power syndrome, tidak akan kena. Kenapa? Sebab yakin wa may yattaqillaha, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan ngasih jalan keluar dari setiap masalahnya. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan continue memberinya rezeki, bahkan rezeki akan datang dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi ibu, kembali yang kelima, pemantik tingginya hati adalah al-ghina wal mal. Yang keenam, kita percepat. Pemantik tinggi dan kerasnya hati yang keenam adalah al-atba wal ansor. Merasa banyak pengikut dan penolong. Punten, kalau kiai merasa banyak santrinya lalu angkuh. Kalau penceramah merasa banyak jamaahnya lalu angkuh. Kalau guru merasa banyak muridnya lalu angkuh, tidak rengkuh. Kalau pejabat merasa banyak bawahannya kemudian angkuh, tidak rengkuh. Maka catat, santri kita yang banyak, jamaah kita yang banyak, murid dan bawahan kita yang banyak, tidak akan mengangkat harkat dan martabat kita di hadapan Allah, malah bisa ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Ibu-ibu mohon fokus. Kita ulang dari pertama. Bila diberi ilmu, merasa paling pintar, lalu nganggap bodoh orang lain. Bila dikasih kesempatan beramal dan ibadah, malah sering menyalahkan ibadah orang lain. Lahir dari keturunan terhormat, malah tidak menghormati orang lain. Diberi status sosial yang tinggi, malah merendahkan orang lain. Diberi kecantikan dan ketampanan, malah menghina orang lain. Diberi harta dan kekayaan, malah takabur bukan tasyakur. Diberi pengikut dan penolong yang banyak, malah angkuh bukan rengkuh. Kata Allah, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Setelah itu Allah akan membuat hati kita menjadi keras, kal hijarah, sekeras batu, au asyaddu qaswah, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Ibu, kalau hati kita keras melebihi batu, itu bahaya. Kenapa? Sebab hati kita akan turun kualitasnya nanti. Dari kolbun qasiyun, hati yang keras, jadi kolbun maridun, hati yang berpenyakit. Ibu, kalau hati kita berpenyakit itu bahaya. Kenapa? Sebab kalau hati sakit itu sulit diobati. Punten, saya mau nanya. Ibu-ibu, masih fokus ibu-ibu? Ibu pernah sakit hati? Pernah. Di mana sakitnya tuh? Di sini. Bapak-bapak pernah sakit hati? Di mana sakitnya, Pak? Bukan di sini, di siki. Saudara bapak-bapak mah. Sampai kana lato-lato. Ibu, kalau hati kita sakit sulit diobati. Hapunten, ieu mah di urang Sunda geuning sok aya babasaan. Aing mah
cadu mungkuk pak gulutuk haram dempak pak balata nepi kerup ku padung rap ku lemah diturban ku taneu berem lamun aing ngahampura kasia goblok sauribu nah aing nyeri hate. Jadi kalau hati kita sakit sulit untuk kita obati. Tapi kalau kita biarkan tidak kita obati itu akan sangat berbahaya. Yuk kita bacakan ayatnya bersama-sama. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Pada hati mereka ada penyakit. Sulit diobati lalu dibiarkan, maka Allah akan menambah penyakit hati yang lainnya. Ibu, kalau hati kita sakit ditambah dengan penyakit hati yang lainnya, maka catat hati kita akan turun ambruk kualitasnya. Dari kolbun maridun jadi kolbun mayitun, hati yang mati. Ibu, kalau hati kita mati, saur Gusti Allah, mereka diberi mata, tapi mata mereka buta dari ayat-ayat Allah. Mereka diberi telinga, tapi telinga mereka tuli dari isyarat Allah. Mereka diberi hati, tapi mengunci mati dari hidayah Allah. Bila sampai pada kutub itu ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adall, bahkan bisa lebih sesat daripada binatang. Ibu-ibu, kalau kita lebih sesat daripada binatang, akankah kita dicintai oleh Allah? Agak sulit kita dicintai oleh Allah. Jadi kembali yang pertama tadi, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, berjalanlah, hiduplah kita di muka bumi dengan rendah hati. Tidak boleh sombong. Satu. Yang kedua, sebentar lagi, kalau ibu ingin dicintai oleh Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ibu dijahilin oleh orang lain, kalau ibu dinyinyirin oleh orang lain, ibu tidak membalas dengan aksi serupa, tapi qalu salama. Ibu menjawab dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Punten, yang kedua ini gampang atau sulit ibu? Sulit. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, meskipun sulit, tidaklah sesulit memindahkan rembulan ke pangkuan tangan. Meski juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Saya mau nanya, ibu, pinginkah ibu punya kekuatan? Bila dihina oleh orang lain, ibu bisa membalas dengan kata-kata yang penuh kedamaian. Pingin punya kekuatan itu? Maka rumusnya sahur Sayyidina Ali, wal kadiminal ghaidha, mengutip Quran surah Al Imran, ibu harus belajar menahan amarah. Ibu, suatu saat Bilal sumbing ke Rasulullah, ya Rasulullah, amarah di dadaku begitu membuncah, emosi begitu tinggi. Saur Gusti Rasul, kunaon Bilal? Orang munafik itu ngabuli abdi sadaya, orang munafik itu menghina abdi. Saur Gusti Rasul, la taghdab, Bilal, kamu jangan marah. Kenapa? Walakal jannah, maka sorga untukmu. Jantan ibu, kalau ibu ingin dirindukan sorga, Masya Allah ibu, Rasul itu seringkali bermimpi Bilal padahal masih hidup. Rasul bermimpi Bilal dikejar-kejar bidadari sorga. Dalam hadis lain disebut, Rasul seringkali mendengar langkah kaki Bilal sudah melangkah di sorga, padahal Bilal masih hidup. Kenapa? Karena Bilal sosok sahabat Nabi yang pandai menahan amarah. Suatu saat Bilal datang pula ke Rasulullah. Ya Rasulullah, amarah di dadaku ini begitu membuncah. Saat Gusti Rasul, kunaon Bilal? Orang munafik itu lagi-lagi menghina Abi ya Rasulullah. Kumaha saat Gusti Rasul? Bilal,
amarah itu datangnya dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Api itu akan padam oleh air. Maka idza ghadiba ahadukum, bila amarah membuncah di dalam dadamu, falyatawaddo, segera kamu berwudu. Jadi ibu upami hoyong tiasa ngendalikan emosi, ibu kedah ngajagi ku abdas. Gampang tidak ibu? Gampang ya. Wudu ibu, supados ibu tadi disebut didongengkeun ku suami ibu. Kan suami ibu lamun ngarona sok ngadongeng pamajikan PKK. Naon PKK teh? Pamajikan kurang kerung. Bimoli, bibirnya monyong 50 cm. Tekitu berbinya jebernya kebi. Manyun jika be menagog pamajikan aing mah. Gitu kan bapak-bapak ngomong upami ngaronda. Nah ibu upami ibu nuju amarah, segera berwudu. Ibu Bilal datang lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah berwudu. Tapi orang munafik itu terus-terusan menghina saya. Amarah begitu membuncah ya Rasulullah. Gimana kata Rasulullah? Bilal, amarah itu datangnya dari setan. Setan itu takut pada Allah. Maka idza ghadiba ahadukum, bila amarah membuncah di dalam dadamu, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, segera baca istiadah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gampang atau susah yang kedua? Gampang. Wudu, baca istiadah. Saur Bilal, ya Rasulullah, abdi atas abdas. Saya sudah banyak baca istiadah, tapi orang munafik itu brutal terus-menerus menghina saya. Amarah begitu membuncah. Saur Gusti Rasul, kalau demikian Bilal gonta-ganti posisi. Jadi ibu, kalau ibu marah lagi berdiri, segera duduk. Kalau sudah duduk masih ibu kurang yodium alias gondok, tiduran. Tos tiduran, kekeh masih mangkel, kupingkeun jalan-jalan. Sepakat ibu? Kamana jalan-jalanna? Ka Aljabar ya, mih teu gondok. Ibu sing seueur jalan-jalan ya. Tapi konon katanya kata bapak-bapak, ibu-ibu yang baik itu adalah ibu yang tidak suka jalan-jalan. Kenapa? Sebab sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibu suka jalan-jalan, khawatir kakinya keseleo. Kalau kaki ibu keseleo, nanti tidak ada sorga bagi anaknya. Maka ibu yang baik itu jangan banyak jalan-jalan, menjedog saja. Ya. Sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau sorga istri di mana bu? Di bawah telapak kaki suami. Makanya ibu, kalau suami ibu nendang, ibu jangan ngeles, sebab itu tendangan dari sorga. Nggak boleh ibu, etama namina KDRT. Saha ibu artis nu kamari rame KDRT siapa? Oh, apal patok besi, Lesti Kejora. Ibu belajar dari Lesti Kejora, kalau jadi istri jangan terlalu langsing, nanti mudah dibanting. Ibu kalau sudah amarah gonta-ganti posisi. Supados apa? Supados santai. Nih ibu, kupingkeun, saya mau bercerita. Ada pasangan suami istri mau tidur. Handphone istrina seep baterena dicas. Lampu kamar dipareuman. 11:30 malam, dari handphone istrinya terdengar notifikasi. Tirilik. 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 Bunyi apa itu ibu? Bukan alarm, itu bunyi saya pak. Tirilik. Suaminya terganggu, teras gugah. Pas dilihat di handphone istrinya ayat tulisan beautiful. Cek suamina saha tengah peting jumplang jembling. Ngajapri ka pamajikan aing pakai beautiful segala. Akhirnya ngamuk bari ngadeg. Ngahudangkeun istrina. Hudang kata suamina. Aya naon aya hudang. Nya aya naon aya saha tengah peting jumplang jembling. Ngajapri pakai beautiful segala. Saur istrina ayah, saur Rasulullah, upami marah nuju ngadeg, ayah calik sok. Upami emosi nuju ngadeg, ayah calik, sok calik. Duduk suami dan di kursi, setelah calik silahkan ayah baca. Pas dibaca ibu ternyata
tulisannya bukan beautiful tapi baterepul. Bisa jadi ngambek mah baterepul jadi beautiful. Maka gonta-ganti posisi. Ibu kalau sudah gonta-ganti posisi masih mangkel, kata para ulama, kendalikan emosi dengan narik napas. Tarik napas yang dalam, buang sekali plong, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah 3 kali tarik napas masih kesel, segera ibu tarik tunai. Pasti plong pisannya. Maka kata ibu-ibu, suami yang baik itu sedikit bicara banyak transfer. Sepakat ibu-ibu? Sepakat, kupingkeun dah bapak-bapak. Ibu dan bapak, Bilal datang lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah menjaga wudhu. Saya sudah banyak baca isti'adah. Sudah gonta-ganti posisi. Tapi ya Rasulullah, orang munafik itu lebih brutal menghina abdi. Dia menghina dari depan, menghina dari belakang, ngahina abdi dari samping kanan dan samping kiri. Dari 4 penjuru mata angin abdi dihina dan dibuli. Amarah begitu membuncah ya Rasulullah. Saur Gusti Rasul, Bilal, di puncak emosi agar tidak jadi masalah, rumus utamanya palyaskut, kamu diam. Ibu punten, upami nuju punya amarah, janganlah amarah dititipkan di mata hingga berbuah eye contact yang menakutkan orang lain. Janganlah amarah dititipkan di lisan hingga berbuah perkataan yang bisa melukai hati orang lain. Janganlah amarah dititipkan di tangan dan di kaki hingga berbuah perbuatan yang bisa melukai orang lain. Dan mohon maaf ibu-ibu, jangan pula amarah dititipkan di status media sosial. Kan ibu-ibu sekarang mah update status. Lagi makan update status, lagi jalan-jalan update status. Oh, serba update status. Berdoa di status. Ibu, upami berdoa untuk orang tua jangan di status di masjid. Kenapa? Sebab ibu anak yang dilahirkan bukan di download. Oh, di status mengadua di masjid tarang ngadua. Palyaskut, diam ibu. Maka lahirlah peribahasa diam itu adalah emas. Ya, sepakat ya ibu-ibu. Jadi bapak-bapak, upami istrina hoyong diam, panggalekeun emas, insya Allah jempe ya. Tapi pak, kalau bojo bapak hayo we meminta emas, bapak tegedu artos, jawabannya diam saja, karena diam adalah emas. Bu, saur Bilal, ya Rasulullah, alhamdulillah parantos tiasa diam. Tapi kenapa ya Rasulullah air mataku menetes membasahi pipi? Saur Gusti Rasul, Bilal berbahagialah. Sebab di antara air mata yang diharamkan disentuh oleh api neraka adalah air mata yang menetes membasahi pipi sebagai ekspresi menahan emosi. Ibu bade ngambek ditahan ku ibu sieun jadi masalah. Ibu bade nyarekan lak-lak dasar kata tangga anu ngahina ibu, ditahan ku ibu takut jadi masalah. Berbei cisoca nangis, berbahagialah sebab di antara air mata yang diharamkan disentuh oleh neraka jahanam adalah air mata yang menangis sebagai simbol mengendalikan emosi. Ibu kantos nangis. Siapa yang nangisi ibu? Insya Allah ya, ibu-ibu mah sering nangis. Bapak-bapak jangan terlalu sering menangisi perempuan atau istri. Sebab air mata istri itu mahal. Air mata istri itu mahal. Sebab 1 aya maskara, 2 ada eyeshadow, 3 ada eyeliner, 4 aya bedak. Bahkan istri itu lamun cerik sok ngabanting handphone. Mahal air mata istri itu ya. Bapak-bapak suka menangis? Saya yakin sekuat apapun laki-laki pasti akan meneteskan air mata lamun matanya dicolok. Jadi kalau suaminya tidak pernah nangis, colok saja ibu.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah lebih dari 1 jam. Masih banyak sesungguhnya yang ingin saya sampaikan. 2 saja. Nanti kalau kita panjang umur bisa kita sambung lagi. Jadi kalau ibu ingin dicintai oleh Allah, yang pertama kesimpulannya, berjalan dan hiduplah di muka bumi ini dengan rendah hati. Yang kedua, kalau ingin dicintai Allah, bila ada orang lain menghina, orang lain ngejahilin kita, jangan dibalas dengan aksi serupa, tapi jawablah qalu salama dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Agar punya kekuatan itu, belajarlah ibu dan bapak untuk mengendalikan amarah. Ibu dan bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini diikuti oleh cinta dan kasih sayang Allah pada kita semua. Mohon diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Yasin. Assalamualaikum ya Toha. Assalamualaikum ya Mudassir. Assalamualaikum ya Mujammil. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah, anta habibi. Ya Rasulullah, anta syafi'i. Ya Rasulullah, anta jami'u matlabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa mulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sadatina sabi wa rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma salli ala nuril anwar wasirril asrar wa tiriyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa mulana Muhammadinil mukhtar wa alil athhar wa asabil ahyar adadani amillahi wa ibdalih. Allahumma gfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut. Ya khaliqal maut wa ya sami'as saut, ikhfadna minal afati wal ahati wal uqubat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.